Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan kabar khusus TV One bersama saya Alfa Tauhid. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan menggelar sidang perdana kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan terhadap 6 terdakwa dalam kasus ini. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, AKP Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, dan Cuk Putranto. Sidang perkara obstruction of justice dengan 6 terdakwa hari ini digelar dengan 2 majelis hakim yang berbeda. Sidang dakwaan Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, Agus Nurpatria akan digelar pada pukul 10 pagi ini untuk sesi yang pertama, sedangkan sidang dakwaan terhadap dengan terdakwa AKP Irfan Widianto, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo akan digelar di sesi kedua, yaitu di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan terus memantau bagaimana kemudian perjalanan atau persiapan jelang sidang. Kita akan mencoba menyapa rekan-rekan kami. Ada Kani Dwi di Mabes Polri dan juga ada Akhir Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita ke Kani dulu. Kabarnya memang mereka masih ditahan di sana dan akan segera dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kondisi terbaru dari sana, Kani? Ya, selamat pagi Alfat serta pemirsa. Betul sekali bahwa di tempat kami mengabarkan pada pagi hari ini, yakni di Barreskrim Polri, merupakan tempat rutan tahanan dari 3 tersangka, diantaranya Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan juga Baikuni Wibowo, yang kami akan saksikan bersama-sama sebentar lagi. Akan dilakukan penjemputan dan juga akan dilakukan penghantaran secara langsung dari mobil tahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah tiba pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat tadi. Yang mana memang kalau diagendakan pada hari ini merupakan jadwal sidang perdana untuk pelaksanaan perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Yang mana memang diagendakan untuk ketiga tersangka yang ditahan di rutan Barreskrim Polri pada pagi ini ialah yang akan dijemput atas nama Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan juga Baikuni Wibowo. Meskipun sebenarnya dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini memang dalam kasus obstruction of justice telah ditetapkan 6 tersangka, diantaranya Arif Rahman Arifin, Agus Nurpatria, dan juga Hendra Kurniawan yang ditahan secara terpisah, yakni di rutan Makobrimob Depok, Jawa Barat. Yang seperti Anda dapat saksikan, Alfat dan juga pemirsa, bahwa di sini sudah terdapat mobil provos dan juga sudah terdapat mobil tahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan siap menjemput 3 tahanan yang ditahan di Barreskrim Polri, diantaranya atas nama Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan juga Baikuni Wibowo, yang mana memang mereka meskipun akan menjalani persidangan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, namun sudah dilakukan penjemputan pada pagi hari ini yang sebentar lagi kami akan saksikan bersama-sama akan turun ke bawah, karena memang biasanya pada saat proses penjemputan ini mereka akan ditanyakan lebih dahulu berkaitan dengan kondisi kesehatan seperti apa. Tentunya ini akan menjadi proses yang akan dilakukan oleh para tersangka obstruction of justice demi terkuaknya dari misteri kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yang mana memang mereka diduga terlibat dalam perintangan penyidikan atas arahan dari tersangka utama, yakni Verdi Sambo, yang telah menjalani persidangan perdana terlebih dahulu pada hari Senin kemarin. Kemudian kemarin juga telah dilakukan persidangan perdana kepada Baradae, dan kali ini terhadap 6 tersangka yang terlibat dalam obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sementara demikian yang kami sampaikan kembali ke Anda di studio, Alfa Tauhid. Kanik, saya ingin konfirmasi lagi, artinya sebelum mereka diberangkatkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka 3 orang ini yang berada di rutan Barreskrim Polri akan menjalani pemeriksaan kesehatan dulu, begitu ya, untuk dipastikan kondisinya. Ya, betul sekali Alfat, karena memang biasanya sebelum para tersangka ini akan dibawa menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini juga didampingi oleh pihak Provos, kemudian juga oleh pihak Propam Barreskrim Polri, dan juga dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang turut menjemput untuk bisa menanyakan terlebih dahulu terhadap para tersangka yang akan melakukan ataupun mengagendakan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena memang kami sudah memantau kurang lebih 10-15 menit lamanya
mana dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga dari tim Provos dan juga dari tim Propam Mabes Polri untuk menjemput para tersangka yang tercatat di Barreskrim Polri. Ini ada 3 tersangka dari total 6 tersangka kasus perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice, di antaranya atas nama Cak Putranto, Irfan Widianto dan juga Baikuni Wibowo yang diagendakan akan melaksanakan sidang perdana dalam kasus obstruction of justice pada pukul 14.00 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alfat. Baik, Kani Dwi Haryani mengabarkan dari Barreskrim Polri. Untuk mengetahui kondisi dari 3 tersangka di sana, kita beralih ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagaimana persiapannya jelang sidang terhadap 6 tersangka yang segera dibacakan dakwaannya. Ada Akhir Nasution. Akhir. Ya, Alfa Tauhid, memang pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana kasus perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice, di mana dalam sidang perdana ini akan menghadirkan 6 terdakwa. 6 terdakwa ini akan menggelar persidangan di 2 persidangan yang berbeda, di mana persidangan perdana nanti akan dimulai pada pukul 10 pagi, digelar di ruang sidang utama di Umar Seno Aji dengan menghadirkan 3 terdakwa, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman Arifin. Di mana persidangan pada pukul 10 nanti akan dipimpin oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dengan anggota Juyamto dan Hendra Yuristiawan. Sementara untuk 3 terdakwa lainnya, yaitu Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan juga Baikuni Wibowo, ini persidangannya akan digelar pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang nanti di ruang sidang utama, dengan hakim ataupun hakim ketua yaitu Afrizal Hadi dan anggota Ari Muladi dan juga M. Ramdes. Tentu karena ini merupakan sidang perdana, agenda persidangan pada hari ini adalah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada 6 terdakwa terkait dengan kasus menghalangi penyidikan ataupun obstruction of justice. Kalau kami pantau, memang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini awak media sudah mulai berdatangan untuk kemudian melakukan peliputan terhadap ataupun pada proses persidangan perdana obstruction of justice yang menghadirkan anak buah dari Verdi Sambo kala masih menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri. Kami juga memantau tadi anggota tim kepolisian untuk melakukan pengamanan ini sudah mulai berdatangan ke kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Tentu awak media di sini masih menunggu kedatangan dari para tersangka nanti dari rumah tahanan, baik itu di Barreskrim Polri maupun di Mako Brimob. Memang sebenarnya dalam perkara obstruction of justice ataupun merintangi penyidikan ini, Alfa dan juga pemirsa, ada 7 orang tersangka. Yang satu lagi adalah Verdi Sambo. Dakwaannya sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada hari Senin lalu karena berkas perkara dari Verdi Sambo disatukan dengan kasus lain, yaitu pembunuhan berencana. Dan memang ketujuh terdakwa ini didakwa melanggar Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yaitu tentang Undang-Undang Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang ataupun pasal 233 KUHP junto pasal 55, di mana para terdakwa ini memang mengambil, merusak dan juga menyimpan CCTV di kawasan ataupun di komplek perumahan Duren 3 untuk kemudian memuluskan rencana ataupun membuat skenario yang telah diarahkan oleh mantan Kadif Propam yaitu Verdi Sambo. Dalam dakwaan jaksa terhadap Verdi Sambo pada Senin kemarin memang disebutkan juga bahwa Verdi Sambo dan kawan-kawan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang bukan milik mereka yang berada di pos security di kawasan perumahan Polri Duren 3 tanpa sepengetahuan dari ketua RT yang berwenang di lokasi tersebut, di mana mereka mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut untuk kemudian merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop yang mereka miliki, di mana karena mereka mengambil dan kemudian merusak CCTV tersebut mengakibatkan berkurangnya ditransmisikan dan rusaknya informasi dan disembunyikannya suatu informasi elektronik ataupun dokumen elektronik milik orang lain yang kemudian mereka bermaksud untuk kemudian melancarkan skenario dari
pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana dalam skenario tersebut direncanakan bahwa ini bukanlah pembunuhan berencana, tetapi adanya tembak-menembak antara Richard Eliezer dan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Belakangan memang skenario tersebut berubah karena pengakuan dari saksi kunci ataupun Justice Kolaborator Richard Eliezer mengatakan bahwa bukan peristiwa tembak-menembak yang terjadi, melainkan adalah pembunuhan berencana seperti yang telah kita dengarkan dakwaannya dalam 2 hari ke belakang. Dan memang kemudian dalam kasus baik itu pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice ini akhirnya bergulir di persidangan. 2 hari kemarin sudah digelar dua persidangan, di mana pada hari pertama digelar pembacaan dakwaan terhadap Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, kemudian dilanjutkan dengan eksepsi, kemudian dilanjutkan pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Kemarin pada hari Selasa hanya satu agenda, yaitu membacakan surat dakwaan terhadap saksi kunci ataupun justice kolaborator Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan kemudian jaksa ataupun pengacara dari Richard Eliezer kemarin, Ronita Lapesi, mengatakan bahwa pihak pengacara tidak akan melakukan eksepsi dan akan lanjut pada proses pembuktian, yaitu mendengarkan keterangan saksi. Tentu kami akan menantikan nanti bagaimana kemudian dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa kepada 3 terdakwa pertama yang akan digelar pukul 10 nanti, yaitu akan menghadirkan 3 orang pertama. Yang pertama adalah Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian juga Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman Arifin. Untuk sementara demikian, Alfat. Akhir Nasution mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan tunggu nanti bagaimana pembacaan dakwaannya, apakah mirip-mirip atau serupa dengan apa yang dibacakan terhadap Verdi Sambo atau ada perbedaan. Kita akan memastikan itu nanti pada pukul 10 nanti. Terima kasih Akhir Nasution. Pemirsa, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum memaparkan peran-peran tersangka lain dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sejumlah orang dari lingkungan Divpropam disebut ikut berperan dalam perintangan penyidikan. Dalam sidang terdakwa Verdi Sambo Senin kemarin, Jaksa Penuntut Umum memaparkan peran sejumlah orang di luar keluarga Verdi Sambo dan ajudannya yang terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sejumlah orang tersebut berasal dari lingkungan Divpropam, tempat Verdi Sambo bertugas sebagai kepala divisi. Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Mabes Polri, salah satu anak buah Verdi Sambo, disebut ikut merintangi penyidikan dan pengungkapan kasus pembunuhan Yosua. Selain Brigjen Hendra Kurniawan, sejumlah perwira menengah Mabes Polri lainnya ikut terseret. Selanjutnya, Saudara Hendra Kurniawan SIK dan Saudara Beni Ali, Saksi Ridwan R. Soplanit dan Saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai datang di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22 WIB, sepulang terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali. Mereka kembali dari lantai 3 ruang pemeriksaan provos, menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali, selanjutnya terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua korban Nofriansah Yosua Barat. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara.
lalu terdakwa diproses apa adanya. Pemirsa, kita akan pecah lagi bagaimana kemudian peran-peran dari para tersangka ini. Melalui informasi yang berikut ini kami akan tampilkan bagaimana peran-peran dari ketujuh anggota polisi yang terlibat dalam obstruction of justice. Ada 7 orang termasuk Ferdi Sambo selaku mantan Kadif Propam Polri. Ada Agus Nurpatria yang juga akan dijadwalkan akan menjalani sidang hari ini. Ia merupakan mantan Kaden A, Biro Paminal Divisi Propam Polri. Lalu juga ada Hendra Kurniawan, ada juga beberapa tersangka lainnya seperti Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto. Baikuni Wibowo ini merupakan mantan PSK Subbag Riksa Bagaketika Rowaprof Divisi Propam Polri. Cuk Putranto ini merupakan mantan PSK Subbag Audit Bagetka Rowaprof Divisi Propam Polri. Lalu juga ada Irfan Widianto yang kita belum lihat bagaimana kemudian perannya di sini. Ada Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. AKBP Arif Rahman Arifin, ia merupakan mantan Wakaden A, Wakaden B, Biro Paminal Divisi Propam Polri. Yang terakhir ada AKP Irfan Widianto selaku mantan Kasubnit 1, Subdit 3 di Tipidum Bares Krim Polri. Mereka bersekongkol untuk memuluskan rencana skenario yang diarahkan oleh Ferdi Sambo dengan cara merekayasa atau menghancurkan barang bukti termasuk CCTV yang berada di kawasan Duren 3 perumahan Polri. Kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali lagi dengan sejumlah informasi masih mengenai persiapan terhadap sidang dari 6 tersangka yang akan segera menjadi terdakwa. Kita juga akan menghadirkan narasumber untuk membahas mengenai hal ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus.